Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada beberapa hal yang Allah ingin sampaikan melalui Kabid Fatoni bin Rifai tentang kenapa dunia belum berubah. Jadi begini, sebenarnya doa itu sudah dipanjatkan oleh Kabid Fatoni tadi malam atau beberapa hari yang lalu, tapi belum nampak perubahan secara signifikan. Ini pertanda bahwa waktu masih ada gitu. Jadi untuk mendapatkan energi, Kabid Fatoni harus berdoa dengan doa yang luar biasa istimewa. Sesuatu doa yang kalau doa itu dipanjatkan, dunia bisa berubah. Loh, kok bisa? Ini rahasia Allah, karena yang bisa mendoakan itu Kabid Fatoni bin Rifai, karena dia tahu bahwa doa itu harus dipanjatkan oleh Kabid Fatoni. Jadi begini, Fit. Kenapa kita harus mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Aku ngene, Bil. Sakjane aku ya wegah cerita akeh. Menurutku kowe jane pinter, Bil. Pinter dalam merangkai kata-kata. Kowe pintar diberi kecerdasan. Kan namanya orang bersyukur itu memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk sebuah kebaikan. Minimal satu buah kebaikan. Paling tidak 3 kebaikan. Syukur-syukur 4 kebaikan. Itu yang dipikirkan Fatoni. Begitu juga dengan Allah. Allah itu sebenarnya ingin Kabid Fatoni punya istri lagi, tapi istrinya masih kecil, dia masih bocah. Biar Fatoni senang, kok nikah karo bocah-bocah ini piye gitu. Menurutku ini ya, Allah ingin dunia berubah. Tapi apakah mungkin kalau manusia tidak merubah keadaannya? Ya susah, kayak gitu kan. Sebenarnya Allah ingin mengubah keadaan manusia, tapi kalau manusianya tidak berubah, ya mana mungkin Allah akan mengubah keadaan mereka. Sebenarnya Allah sangat dekat kepada Fatoni bin Rifai. Sangat-sangat dekat. Seperti ini di sini. Nah, dia itu selalu mendengarkan Kabid Fatoni. Kabid Fatoni lagi golek apa ya? Oh, dia lagi gini. Ya, teruskan. Gak ada loh orang yang sangat dekat dengan Allah selama ini. Baru ini ada orang sangat dekat dengan Allah, karena Allah percaya kepada Kabid Fatoni hingga disebut sebagai mukmin sejati. Kenapa Allah memberikan stempel bahwa Kabid Fatoni adalah mukmin sejati? Nanti kalau tingkatannya sudah sampai ihsan, Fatoni boleh kok jalan-jalan keluar angkasa melihat Allah.
kalau sudah level ihsan. Cuman waktunya belum bisa. Kafir Fatoni harus berusaha lagi untuk level ihsan. Ketiga, bisa melihat Allah. Sebenarnya agama itu ada 4 tingkatan. Pertama, menjadi seorang muslim. Kedua, menjadi orang mukmin. Ketiga, menjadi orang ihsan. Ada keempat. Ini yang susah ini. Kalau ada orang 4-4-nya ini dia bisa. Makanya sampai level yang keempat ini. Dia beragama benar. Dia beragama benar. 4. Ini. Jadi dia masuk Islam itu secara kafah. Kalau sampai levelnya yang keempat, tapi namanya aku nggak tahu. Namanya belum pernah dengar. Jadi walaupun kita itu bersahabat dengan setan itu juga musuh. Tapi kadang-kadang diajak mangan gelem. Weh mangano, weh keluwen kan, madang, ya kan? Gak mau bismillah aku, mangano ya, mangan. Ngono gelem iki. Piye ya ngono? Aku pengen cerita sedikit. Di zaman nanti itu dunia berubah. Lewat Fatoni lebih mungkin. Tapi kalau lewat yang lain aku meragukan. Soalnya yang bisa merubah keadaan dunia ini seorang khalifah Kafir Fatoni. Namanya terdengar di seluruh alam semesta. Namanya sangat baik. Kafir Fatoni. Nama yang bagus. Jadi begini, maaf ya, kalau cerita tentang kiamat, kadang orang nggak percaya kiamat itu terjadi. Tapi besok-besok, kalau kiamat terjadi, semua pada duk-dukan, tegang. Iki kiamat tenan pora. Ojo-ojo Kafir Fatoni ngapusi aku. Kiamat. Lho dikandani ra percaya dunia ini maleh sih kan. Pertama, dunia ini maleh. Kedua, Kafir Fatoni jadi orang penting. Ketiga, suaranya digugu karena memiliki ramalan yang tidak biasa. Ramalan masa depan. Untuk tahu kehidupan akhirat, mungkin seseorang harus ngimpi dulu. Ngimpi di akhir zaman. Nanti ada mimpi-mimpi spektakuler dari Allah untuk menunjukkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih indah dari kehidupan dunia ini. Semuanya tidak ada kotor-kotor, nggak ada. Hewan-hewan yang buas-buas tidak ada. Semuanya jinak-jinak, tidak berbahaya. Oke. Aku hanya bilang, mungkin waktu dekat, waktunya sangat dekat, dunia akan berubah secara total. Aku nggak bohong, waktunya sangat dekat. Doa sudah dipanjatkan ke langit dan itu didengar oleh Allah. Nah, untuk sampai proses ditetapkan, ini masih ada waktu. Nggak langsung ditutup. Gini nggak bisa. Ada waktunya. Ibaratnya setiap hari malaikat itu turun dari langit ke bumi butuh waktu yang sehari nilainya 50.000 tahun. Itu sehari. Nah, Allah kalau sepertiga malam turun ke langit dunia. Nah, di waktu-waktu itu Allah mendengar doa Kafir Fatoni tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, dia sudah ucapkan. Intinya semua doa dia singkat tentang rahmat, karunia, kebaikan, dan kerajaan dan apa yang ada di dalamnya.
itu sudah mencakup keseluruhan 4 hal dalam hal agama. Intinya tentang 4 hal itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Allah memberitahu kepada Fatoni bahwa Fatoni bisa saja berubah wujud. Bahkan teman-teman kafir Fatoni bisa berubah wujud kalau Allah mengizinkan. Intinya waktunya sangat dekat, mungkin 7 bulan lagi paling lama. Aku tidak bilang ya bahwa aku mengetahui yang gaib, tapi ini semua atas kehendak Allah. Orang boleh percaya, boleh tidak. Kafir Fatoni hanya bisa mengungkapkan apa yang Allah kehendaki. Allah menetapkan sesuatu, itulah yang terbaik untuk hambanya. Mungkin hari ini kita begini, tapi lusa, tahun depan keadaan sudah berubah. Dunia sudah lebih aman dari sebelumnya, karena kafir Fatoni sudah mendoakan kita semua. Itu kehendak Allah. Boten ngertos? Lah, soal kehidupan dunia ini sedikit dibandingkan akhirat. Ya, sedikit, sangat sedikit. Akhirat selautan. Tapi orang kalau diajak ke akhirat susah, karena dia tidak mengerti apa akhirat, kehidupan yang bagaimana. Ibaratnya diajak ke Yogyakarta. Lah Yogyakarta ini opo? Aku gak ngerti. Wis pokoknya melu. Engko nek slamet wis. Kowe manut aku, kowe engko slamet. Nek ora manut aku, aja mengharap selamat. Ibaratnya ngono, tour guide. Manut tour guide engko slamet. Ibaratnya ngono. Lah nabi wi tour guide menungso. Nek wong gak manut nabi yo apa iso slamet. Ibaratnya ngono. Nek Fatoni waliullah, wakilnya Allah di muka bumi untuk menjelaskan kepada manusia tentang keadaan yang akan terjadi. Mungkin itu yang bisa kafir Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentang kehidupan dunia hanyalah sementara, kehidupan akhirat selama-lamanya. Mungkin itu dari kafir Fatoni yang tak punya sesuatu yang bisa membuat orang percaya, karena kepercayaan itu datangnya dari Allah. Mungkin itu yang bisa kafir Fatoni sampaikan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.